Halo, selamat datang di Alfilm, channel YouTube yang membahas segala hal tentang film. Saya Alvim, dan di video kali ini, kita akan menyelami dunia One Piece, salah satu manga terpopuler sepanjang masa yang kini diadaptasi menjadi live action oleh Netflix. Apakah kalian sudah siap untuk berlayar bersama Monkey D. Luffy dan krunya? One Piece adalah kisah epik tentang petualangan bajak laut yang mencari harta karun legendaris yang ditinggalkan oleh Raja Bajak Laut, Gold Roger. Di Grand Line, lautan penuh bahaya dan misteri, Luffy bertemu dengan berbagai teman dan musuh yang akan menentukan nasib dunia. Namun, live action One Piece tidak akan mengikuti persis alur cerita manga atau animenya. Ada beberapa perbedaan dan penyesuaian yang dibuat untuk membuatnya lebih cocok dengan format live action. Jadi, jangan kaget kalau ada beberapa hal yang berbeda dari yang kalian harapkan. Sebelum kita mulai, saya mau mengingatkan kalian bahwa video ini mengandung spoiler untuk live action One Piece. Jadi, kalau kalian belum nonton atau belum selesai nonton, silakan pause video ini dulu dan nonton dulu ya. Kalau sudah selesai, silakan lanjutkan menonton video ini. Dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video Alvim lainnya. Oke, tanpa basa-basi lagi, kencangkan sabuk pengaman dan siapkan cemilan, mari kita mulai. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang marinir angkatan laut bernama Wakil Laksamana Garp yang akan mengeksekusi seorang raja bajak laut bernama Gold Roger. Sejak dahulu, marinir menganggap bajak laut sebagai ancaman yang harus dibasmi, dan penangkapan Gold Roger menjadi pencapaian terbesar marinir sampai saat ini. Garp mengeksekusi Gold Roger di hadapan jutaan pasang mata agar dunia bisa melihat kekuatan marinir angkatan laut. Namun, siapa sangka, sebelum eksekusi dimulai, Gold Roger mengumumkan tentang keberadaan harta karun yang menawarkan kekayaan dunia dan mempersilahkan semua orang untuk membebaskan diri mengarungi samudra untuk menemukan harta karun tersebut. Sampai saat ini, kata-kata terakhir Gold Roger telah mengubah dunia, dan semua orang berlomba-lomba menemukan keberadaan harta karun itu, yang disebut sebagai One Piece. Lalu, kita beralih ke masa sekarang. Di sanalah terlihat seorang pemuda bertopi jerami yang terombang-ambing di Laut Biru bagian timur. Dialah Monkey D. Luffy, salah satu dari ribuan orang yang juga menginginkan harta One Piece. Berbeda dari orang-orang yang membentuk kelompok, Luffy terlihat masih sendiri dan tidak memiliki kru. Bahkan, ia tidak bisa berenang. Namun, cita-citanya sebagai seorang raja bajak laut sangatlah besar. Sayangnya, di hari pertama petualangannya itu, kapal Luffy hancur, dan ia terpaksa masuk ke dalam peti kecil agar tidak tenggelam. Lantas, kemana samudra membawa Luffy? Setelah itu, kita pun diperlihatkan seorang bajak laut kejam bernama Alvida dengan bounty atau harga buronan sebesar 5 juta. Ya, sejak kemunculan para bajak laut, pihak marinir memang memasang bounty bagi siapapun yang bisa membunuh para bajak laut tersebut. Dengan kekuasaannya, Alvida mampu menjara sebuah kapal dan mendapatkan beberapa pasokan makanan. Alvida kemudian menangkap beberapa kru kapal yang berhasil ia kalahkan dan menanyakan keberadaan seorang pemburu bajak laut yang bernama Roronoa Zoro. Di atas kapal Alvida, terdapat salah satu orang yang terlihat culun yang bernama Kobe. Kobe adalah anak buah Alvida yang sudah lama tersiksa di kapal itu. Malam harinya, saat ia sedang bersedih, ia tiba-tiba mendengar suara dari sebuah peti kecil tadi. Sangka di dalam peti itu keluarlah Luffy. Luffy memperkenalkan dirinya sebagai seorang bajak laut. Namun Kobe berkata bahwa seorang bajak laut harusnya terlihat kejam. Mereka tak segan untuk membunuh dan juga mencuri. Luffy pun berkata bahwa ia adalah seorang bajak laut yang berbeda. Kemudian, sedikit berpindah, kita diperlihatkan masa kecil Luffy di kampung Windemill. Luffy kecil sangat mengidolakan seorang kapten bajak laut berambut merah yang bernama Shanks. Ia berkali-kali meminta izin Shanks untuk ikut berlayar, namun, karena Luffy masih terlalu kecil, Shanks menganggapnya belum siap. Mendengar penolakan itu,
Luffy pun nekat melukai bawah matanya agar Shanks melihat kesungguhannya sebagai seorang bajak laut. Karena sosok Shanks, Luffy tumbuh menjadi seorang bajak laut yang berjiwa bebas. Ia pun mengatakan hal itu pada Kobe. Namun Kobe masih terlalu takut pada Alvida. Saat akan pergi dari kapal itu, Luffy tidak sengaja membuat keributan yang membuat Alvida serta para krunya akhirnya bangun. Alvida menatap tajam ke arah Luffy karena sudah berani menyusup ke dalam kapalnya. Luffy nyatanya masih terlihat santai menghadapi Alvida, dan saat Alvida menyerang, Luffy meregangkan tubuhnya seperti karet peluru. Bahkan, Alvida tak mampu menembus tubuhnya, dan ia bisa dengan mudah mengalahkan Alvida. Pertanyaannya, dari mana Luffy mendapatkan kekuatannya itu? Tak disangka, saat kecil, Luffy tidak sengaja memakan buah iblis Gomu no Mi. Buah iblis ada banyak jenisnya dan akan memberikan kekuatan yang berbeda-beda. Kebetulan, kekuatan yang Luffy dapatkan adalah ia bisa mengubah tubuhnya menjadi karet atau elastis. Kini, kita diperlihatkan pada sosok Roronoa Zoro yang saat ini berada di Pulau Sisik. Seorang pemburu bajak laut dengan 3 pedang miliknya. Ia terlihat sedang melakukan sesuatu di tengah hamparan lilin. Zoro kemudian dihampiri oleh Mertujuh, yang merupakan anggota dari Baroque Works. Ia menawarkan Zoro untuk bergabung dengan sindikat itu. Namun Zoro menolaknya mentah-mentah. Mertujuh yang kesal kemudian menyerang Zoro dengan kedua pedangnya. Namun ia pun berhasil dikalahkan dengan mudah. Kepala Mr. Seven kemudian dibawa ke pangkalan marinir terdekat untuk ditukarkan dengan sejumlah uang. Inilah dia. Sailstone, cabang marinir ke-153. Di sana terdapat peta Grand Line yang diincar oleh para bajak laut, termasuk Luffy. Luffy dan Kobe menyusup ke tempat itu sambil memperhatikan situasi di kafe. Mereka pun melihat Zoro dan ada juga seorang wanita berambut merah yang bernama Nami saat sedang minum. Zoro menyelamatkan seorang gadis kecil dari seorang marinir bernama Helmeppo. Ternyata, Helmeppo adalah putra Kapten Morgan, seorang kapten bertangan kapak yang menyimpan peta Grand Line di ruangannya. Akibat penyerangan itu, Zoro pun ditangkap dan dijemur di lapangan selama 7 hari. Zoro pun terpaksa menuruti hukuman itu karena ia juga membutuhkan bayaran atas kepala Mr. Seven yang akan diberikan oleh Kapten Morgan. Keesokan harinya, Luffy menyusup melalui saluran bawah tanah untuk mencari peta Grand Line di dalam pangkalan marinir. Saat itu, ia pun tak sengaja bertemu dengan Zoro dan melihat kemampuan Zoro saat bertarung. Luffy pun menawarkannya untuk bergabung menjadi krunya. Tapi Zoro menolak tawaran Luffy. Namun, Luffy dengan baik hati membantu membebaskan Zoro. Setelah itu, Luffy masuk ke dalam ruangan peta dan bertemu dengan Nami karena mereka sama-sama mengincar peta Grand Line. Keduanya pun bergabung untuk menemukan peta itu. Di dalam ruangan Kapten Morgan, Nami yang sangat ahli mencuri dan menipu dapat dengan mudah mengelabui Kapten Morgan dan bahkan mencuri kunci ruangannya. Setelah menemukan peti berisi peta Grand Line, kini keduanya pun berusaha untuk membuka peta tersebut. Sayangnya, kasih mereka pun ketahuan oleh Kapten Morgan, dan mereka berada dalam posisi yang terdesak. Dengan cepat, Luffy pun mencabut peti itu dari tempatnya, dan hal itu membuat ia dan Nami terlempar ke lapangan. Akibatnya, keduanya pun langsung diincar oleh seluruh marinir yang berada di sana. Di tengah kekacauan itu, Zoro, yang akan kabur, melihat Luffy dan Nami yang kewalahan, ia pun turun tangan untuk membantu. Ketika harus menghadapi Kapten Morgan, Luffy dan Zoro menyadari seluruh tubuh Kapten Morgan telah dilengkapi oleh senjata. Keduanya pun bekerja sama, di mana Luffy akan menyerang bagian atas dan Zoro bertugas menyerang bagian bawah. Kerjasama tak terduga di antara mereka berdua membuat Luffy, Zoro, dan Nami akhirnya bergabung menjadi satu tim. Sementara itu,
Kobe memutuskan untuk tidak ikut dengan mereka karena ingin mewujudkan mimpinya sebagai seorang marinir. Kabar pencurian peta Grand Line akhirnya sampai ke telinga Guard. Tak hanya itu, seorang kapten bajak laut dengan bounty 15 juta bernama Boogie the Clown juga mengetahui tentang kabar pencurian peta tersebut. Kini, baik pihak marinir maupun bajak laut telah mengetahui posisi peta Grand Line, dan tentu saja mereka tak akan tinggal diam sampai bisa merebut peta tersebut. Kemudian, kita beralih kembali ke masa kecil Luffy. Saat itu, Makino memberitahu Luffy bahwa ada konsekuensi yang ia dapatkan karena telah memakan buah iblis. Memakannya ibarat memiliki perjanjian dengan iblis di mana samudra akan menolak Luffy dan laut bisa membuatnya lemah. Kembali ke masa sekarang, Luffy dan yang lainnya akhirnya bisa membuka peti berisi peta Grand Line karena di sana hanya Nami yang mengerti tentang peta. Jadi, ia pun menjelaskan isi kota itu pada Luffy dan Zoro. Nami menjelaskan bahwa samudra terbagi menjadi 4 kuadran, yaitu East Blue, North Blue, West Blue, dan South Blue. Dataran kecil yang membentang di tengahnya disebut dengan nama Red Line, dan lautan yang melintang di tengah disebut dengan nama Grand Line. Grand Line adalah hamparan lautan dengan kepulauan dan kota yang luas, serta tentu saja ada begitu banyak bajak laut yang lebih keji berada di sana. Di tengah diskusi itu, gas berwarna merah tiba-tiba meledak di atas kapal mereka, dan hal itu membuat Luffy dan yang lainnya pingsan. Begitu terbangun, Luffy, Zoro, dan Nami telah berada di tengah pertunjukan sirkus yang dibuat oleh Boogie the Clown. Boogie menangkap semua orang yang ada di kota itu dan memaksa mereka untuk menikmati pertunjukan sirkusnya. Boogie menanyakan keberadaan peta online pada mereka. Namun untung saja peta itu sudah dimakan oleh Luffy. Dalam situasi itu, Nami tiba-tiba menawarkan sesuatu yang lebih penting dari peta. Ini adalah yang ia lakukan saat mencoba kabur. Nami terkejut melihat keadaan kota yang porak-poranda akibat perbuatan Boogie. Namun, tindakan Nami itu bisa dilihat kalau Luffy sangat menyayangi topi jeraminya lebih dari apapun. Melihat keistimewaan yang Luffy miliki, Nami pun memisahkan ia dengan kedua temannya. Sementara itu, wakil Laksamana Garp akhirnya tiba di Sailstone. Ia menginterogasi Kapten Morgan mengenai apa yang telah terjadi. Namun tatapannya tertuju pada Kobe yang sebelumnya dilaporkan datang bersama dengan Luffy. Ia pun mengajak Kobe untuk bekerja sama dengannya dan menangkap Luffy bersama-sama. Kembali ke Luffy. Bagi memelarkan tubuhnya agar ia mau mengatakan di mana peta itu berada. Karena Luffy tak kunjung memberitahunya, Bagi mengambil topi jerami itu dari Luffy. Ia ternyata mengetahui pemilik asli dari topi jerami itu, dahulu. Ia dan Shanks ternyata berada di kru yang sama, dan dari kesaksiannya, Shanks mengkhianati Buggy dan lantas meninggalkannya. Luffy benar-benar sudah muak dengan tingkah Buggy yang seperti orang gila hanya karena keinginannya tidak ia dapatkan. Luffy pun membebaskan diri dan menyerang Buggy hingga kepalanya terputus. Siapa sangka, Buggy ternyata pernah memakan buah iblis sama seperti Luffy, dan hal itu membuat tubuhnya bisa terpisah dan juga menyatu kembali. Di belakang panggung, Zoro dan Nami juga diikat oleh seseorang orang bernama Kabaji. Ia mengaku memiliki dendam pada Zoro karena telah membunuh saudaranya 2 tahun yang lalu. Ia pun mencoba membalaskan dendamnya itu, namun Nami berhasil keluar dari sangkar dan membantu Zoro. Setelah bebas, mereka berdua melihat Luffy yang dikurung di dalam tabung berisi air laut. Dalam kondisi itu, Luffy mengingat kenangannya bersama Shanks, yang merelakan satu tangannya untuk menyelamatkan Luffy dari seekor monster laut. Kemudian, Shanks memberikan topi jeraminya untuk Luffy dan ia meminta Luffy mengembalikannya jika ia nanti sudah menjadi seorang bajak laut yang hebat. Setelah berhasil diselamatkan, Luffy, Zoro, dan Nami berusaha mengalahkan Buggy. Musik. Dalam situasi itu, Luffy mendapatkan sebuah ide.
yaitu dengan mengunci bagian-bagian tubuh Buggy di dalam peti sehingga tubuh Buggy menjadi tidak lengkap. Saat itulah Luffy menyerangnya hingga terlempar ke laut lepas. Berkat kemenangan itu, Luffy dan teman-temannya berhasil menyelamatkan orang-orang yang sebelumnya ditawan oleh Buggy. Kini, Luffy dan teman-temannya bersiap menuju ke Grand Line dengan peta yang sudah ada di tangan mereka. Namun, saat Luffy dan Zoro tidak menyadarinya, Nami diam-diam menghubungi seseorang dan mengatakan bahwa ia memiliki peta tersebut. Apakah ini artinya Nami akan berkhianat pada Luffy dan Zoro? Semuanya akan terjawab di episode-episode selanjutnya. Jadi, itu dia, teman-teman, keseluruhan cerita series One Piece Live Action episode 1 dan 2. Semoga teman-teman mengerti dengan alur cerita kali ini, dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye, guys.